Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih who joined this learning video. So, good evening everyone. How are you today? I hope that you are all fine. Then I would like to say thank you so much for those of you who have already submitted tugas pertemuan ke-12. And for those of you who have not submitted tugas pertemuan ke-12, so just submit it. All right? Well, now welcome to meeting 13 because we still have 2 left meetings more. Kita akan ada 2 untuk 2 pertemuan terakhir. So without any further ado, let's discuss meeting 13. Have you downloaded the material of materi meeting 13 in Ruang My Best? Yes, Miss, I am. Good. All right, so in meeting 13, we would like to discuss about it's really worth seeing. What is worth? Worth itu artinya bernilai. Somehow, kadang-kadang kalian juga pasti bilang, ini worth it nggak sih kalau gue beli? Ini worth it nggak sih kalau gue tonton? Ini worth it nggak sih? So what is worth it means? Gitu kan. Nah sekarang udah tahu kan, kalau worth itu bernilai. Kalau balikannya adalah worth ya, yang berarti tidak ada nilainya. Alright, in worth seeing kita akan disajikan sebuah gambaran tentang landmark, monuments, and world knowledge. Seperti biasa, kalian akan disajikan teks-teks. Ya, ini ada 3 teks. Terus kalian akan belajar tentang glossary, and then answering the questions, and vocabulary focus about passive voice. And then, until the last, you will do tugas pertemuan ke-13 ya. Nah, in the first time, this is about a guide to unusual museum. Jadi teman-teman akan diberikan teks mengenai beberapa museum yang ada di worldwide ya, di beberapa belahan dunia. Yang pertama adalah The Kimchi Field Museum. The Kimchi Field Museum in Seoul, Korea. Udah denger banget dari kimchi-nya itu pasti ini adalah jenis makanan ya. Jenis makanan kok sampai ada museumnya gitu kan. Berarti dia sangat-sangat viral dan membumingkan dunia gitu. And then there will be the Museum of Gold. Nah, di sini juga ada Museum of Gold nih, museum emas. Oh my God. If you want to see beautiful objects, the Museum of Gold is a place gitu. Katanya kalau kamu pengen lihat museum yang cantik gitu kan, kamu pengen lihat sesuatu yang cantik, kamu harus berkunjung ke museum emas ya. Ini ternyata ada di Colombia. And the third, the Chocolate Museum. Ini adalah museum coklat, ya kan? Biasanya kalau cewek-cewek lagi bad mood gitu, kasih coklat aja udah moodnya naik gitu kan. Well, ternyata museum coklat ini ada di Jerman, teman-teman. Children of all ages can satisfy their sweet tooth in the Chocolate Museum in Cologne, Germany, which showcases the 3,000-year-long cultures of chocolate around the world. Jadi kalau kalian ya pasti, pokoknya macam aja deh umurnya pasti suka makan coklat gitu kan. Kalian bisa berkunjung ke museum coklat di Jerman. Nah, kita langsung ke Padlet nih teman-teman. Jadi setelah kalian tadi membaca 3 teks, activity number 1 that you should do today is, sekarang kalian menulis, please write a description of museum or landmark or popular place to visit in the worldwide. Kalian silahkan mencari satu museum aja yang menurut kalian itu bernilai, worth it gitu kan. Terus tulis di sini. Seperti biasa, nanti cara menulisnya tinggal tambahin aja di sini ya. And then kalian download satu foto yang benar-benar mencerminkan kalau itu dalamnya museum itu gitu. Kayak tadi nih ya, contohnya kan di sini museum coklat yang disajikan coklatnya, Museum of Gold yang disajikan emasnya,
Museum of Kimchi yang disajikan proses memasaknya gitu kan teman-teman. Sama halnya dengan punya saya, Museum of Batik Pekalongan yang disajikan fotonya adalah batiknya. Jangan sampai kalian mau menyuguhkan fotonya itu cuman kayak misalnya museum batik yang difoto depannya gitu, bukan isinya gitu. Jadi saya nggak tahu it's really worth it to see gitu kan. Apakah benar-benar bernilai sih buat dikunjungin, buat dilihat gitu kan. Maka dari itu nanti kalian bisa download satu foto dari Google, kemudian kembangkan ya menulis description about the photos. Misalnya kayak punya saya di sini tentang Museum Batik Pekalongan ya. Saya menyebutkan judulnya Museum Batik, terus location-nya di Pekalongan. Then ini adalah kontennya. The museum has a collection of wide range of batik motif and design of Pekalongan and the surrounding area and bla 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 bla. Di sini kalian bisa baca sendiri. Setelah kalian mendapatkan sebuah imajinasi, silahkan langsung browsing aja, terus ditulis tuh di sebelah saya ini. Setiap mahasiswa tidak boleh sama untuk mendeskripsikan museumnya. So you have to go faster daripada teman-teman yang lain. Karena kalau udah sama, kalian harus mengganti itu. So, Miss, gimana sih untuk urutan menulisnya? Kalian bisa baca di sini ya, teman-teman, untuk cara menulisnya. Misalnya dari description, untuk location-nya boleh, habis itu bisa apa aja yang ada di dalamnya, gitu kan. Terus bukanya kapan aja, gitu. Kalian boleh meniru urutannya saja di sini. Maka dari itu saya tidak membacakan susunannya, karena biar kalian juga baca, gitu. Alright, do you understand about that? Yes, Miss. We really understand. That's good. Next, glossary. Di glossary seperti biasa, ini adalah vocabulary yang mungkin kalian tidak tahu. So that's why there is glossary here. Exhibitions. Exhibition itu a public display of works. Jadi ya exhibition itu kayak expo gitu kalau di sini. Pertunjukan atau pameran gitu kan tentang hasil atau produk atau karya seni yang akan mengundang perhatian dari orang banyak, itu namanya exhibition. Terus di sini chazens. Di sini chazens itu adalah a style or method of cooking. Jadi chazen ini artinya bukan keponakan ya, bukan chauzoine, tapi ini cuisine. Chazens itu artinya metode memasak. Ini kalian bisa temukan kalimat ini, kata-kata ini ada di kimchi tadi. Nih ya. Ini metode masak. Terus yang terakhir itu variety. Variety ini bacanya variety ya, artinya bervariasi. The quality or state of being different or diverse. The absence of uniformity or monotony. Jadi variety ini singkatnya itu artinya bervariasi. Bacanya bukan variety tapi variety. Alright, repeat after me. Variety. Good. Next, kalian akan menjawab ini di tugas pertemuan ke-13 ya. Sekarang kita akan membahas passive voice. Wait a minute. I will change some here. All right. So yeah, I would like to share screen. Passive voice. What is passive voice? Ya, betul. Passive voice adalah kalimat pasif. Definition first. Kalau secara bahasa, arti dari passive voice atau yang bisa juga dikenal sebagai kalimat pasif adalah benar, merupakan kebalikan atau inversi dari kalimat aktif. Untuk, ya ini harus direkam nih. Untuk pattern-nya, subject plus to be plus verb 3. Jadi gini contohnya. Passive voice ini kan untuk menegaskan subjeknya ya. Contohnya di bahasa Indonesia tuh simpelnya gini. Saya membaca buku. Subjek kalimat aktif ya, AV itu active voice, itu adalah saya. Sedangkan kalau passive voice yang tadinya itu objek ya, itu menjadi subjek. Tadi saya membaca buku, subjeknya saya. Buku adalah objek. Sekarang dibalik kalau di passive voice. Buku dibaca oleh saya gitu. Jadi buku di sini bukan sebagai objek lagi tapi sebagai subjek. Sedangkan saya sebagai objek. Like that?
Syarat yang harus dipenuhi jika menggunakan passive voice adalah verb-nya itu harus transitive dynamic, yaitu verb yang mengandung objek gitu loh, teman-teman. Contohnya gini, she drives a white car. Drives, ya kan? Dia kan menggunakan S ya, karena dia kan subjeknya she. Nah, karena subjeknya she ini, dia pakai S. Kemudian, apakah drive itu membutuhkan objek? Ya, objeknya apa? A white car. Jadi ciri-cirinya kalimat passive voice itu verb-nya itu pasti butuh objek. Nanti objeknya ini dirubah menjadi passive voice gitu. Artinya kalimat di atas telah memenuhi persyaratan kan? She drives a white car, drive-nya ini membutuhkan objek. Objeknya menjadi a white car is driven by her. Objeknya menjadi subjek di sini. Nah, Bu, is driven itu apa? Driven itu kata kerja bentuk ketiga dari drive. Jadi tadi rumusnya subjek plus to be plus verb 3. Ingat ya, verb 3. Jadi tadi drive, drove, driven. Itu menjadi ciri dari passive voice. Setelah kalian mengerti, kalian langsung menuju ke ruang diskusi pertemuan 13. Membuat 3 kalimat passive voice menggunakan simple present tense, terus di-convert ke passive voice, terus membuat 3 kalimat past tense ya, dan di-convert ke passive voice past tense. Kayak gitu. I hope that you understand. Now we are going to the slide. Di sini kalian bisa melihat contohnya ya teman-teman. Kalau tadi yang simple past di passive voice, the building was built. Nah, was di sini kan to be dari simple past ya kan. Build ini past participalnya dari build, B-U-L-D. Jadi untuk verb 3-nya build. Sekarang kita lanjut ke present-nya. Di sini is itu kan to be-nya dari euro. Terus used ini verb 3. Nah, untuk exercise-nya di tugas pertemuan 13, silahkan nanti kalian kerjakan ya. Terus yang bawahnya juga saya sudah sematkan di sana. Alright guys, that's all of my explanations. Hopefully that you understand and you can do the best on your work. Alright, see you in the next meeting and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.